Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai organ-organ reproduksi beserta fungsinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan siklus, menstruasi, dan fertilisasi. Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan siap sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk isi daftar hadir terlebih dahulu di classroom kalian masing-masing ya. Langsung saja. Mengapa setiap wanita mengalami menstruasi setiap bulan? Ini sudah kita singgung sedikit pada pertemuan yang lalu ya. Jadi menstruasi itu kenapa terjadi? Karena tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi itu apa? Kalian sudah paham ya? Yaitu keadaan di mana sel telur bertemu dengan sperma yang kemudian akan berkembang menjadi zigot dan seterusnya. Nah, menstruasi ini terjadi karena tidak terjadinya fertilisasi, sehingga dinding rahim yang sudah menebal itu akan luruh bersama dengan keluarnya sel ovum yang tidak dibuahi tersebut. Pada 2 minggu pertama dalam satu siklus, biasanya satu siklus itu 28 hari ya. Ada juga yang siklusnya pendek, 24 hari sudah menstruasi kembali. Nah, normalnya itu rata-rata 28 hari. Nah, pada 2 minggu pertama, itu estrogen akan membuat lapisan di dalam rahim itu menebal. Nah, ini berhubungan dengan tahap-tahapan dalam menstruasi. Ada fase menstruasi itu sendiri, kemudian ada fase praovulasi, ada ovulasi, dan ada pasca ovulasi. Nah, fase menstruasi yaitu keadaan ketika luruh dan keluarnya dinding rahim karena berkurangnya kadar hormon estrogen dan progesteron. Jadi ketika fase menstruasi itu kadar hormon estrogen dan progesteronnya itu minim atau sedikit, sehingga menyebabkan sel-sel di dalam dinding rahim itu mati kemudian meluruh hingga terjadilah pendarahan. Fase menstruasi ini biasanya terjadi selama 1 sampai 7 hari dari satu siklus yang jumlahnya 28 hari tadi ya. Nah, kemudian ada fase praovulasi. Praovulasi ini merupakan fase di mana pembentukan dan pematangan ovum itu terjadi di dalam ovarium yang dipicu dengan meningkatnya kadar estrogen. Nah, jadi pada fase praovulasi ini kan mulai siklus baru lagi nih setelah mens, luruh semua, dinding rahim menipis, maka kita mulai lagi dari awal nih fase praovulasi di mana estrogennya itu akan naik kembali. Kenapa estrogennya naik? Karena dia berperan dalam pembentukan dan pematangan ovum, kemudian penebalan dinding rahim kembali setelah tadinya luruh pada fase menstruasi. Nah, ini terjadi setelah menstruasi, yaitu pada hari ke-7 sampai ke-13. Sampai kita masuk ke fase ovulasi. Nah, ini merupakan disebut juga sebagai masa subur seorang wanita. Disebut fase ovulasi, yaitu keadaan di mana pada fase ini ovum atau sel telur yang sudah matang itu siap diovulasikan atau siap dikeluarkan dari ovarium menuju tuba falopi atau menuju ovida ke saluran ya. Kemarin kita sudah lihat gambarnya. Nah, pada fase ovulasi sel telur yang sudah matang dari sini itu siap dikeluarkan menuju saluran ini, tuba falopi ya, menuju tuba falopi. Nah, ini biasanya terjadi pada pertengahan siklus. Kalau siklusnya 28 hari, maka terjadi pada sekitar hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi. Jadi pada 2 minggu pertama dalam satu siklus, itu estrogen akan membuat lapisan dinding rahim menebal, kemudian ditambah lagi dengan hormon progesteron yang akan tambah mempertebal lapisan rahim. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti sel telur yang sudah matang ini diovulasikan, kemudian dinding rahim itu sudah dalam keadaan tebal atau sudah dalam keadaan siap untuk menerima implantasi atau siap untuk ditempeli zigot ataupun embrio ketika terjadi pembuahan. Maka di sini
dalam kedua fase ini hormon estrogen dan progesteronnya sangat tinggi di sini karena mereka berpengaruh dalam proses penebalan dinding rahim yang disiapkan untuk proses implantasi atau penempelan zigot ya di sini. Nah, kemudian pada fase pasca ovulasi yaitu fase kemunduran atau kekalahan ovum karena tidak dibuahi sperma. Jadi pada fase ini peningkatan hormon estrogen dan progesteron oleh korpus luteum di ovarium sehingga dinding rahim mengalami penebalan. Nah, ini puncaknya ya. Puncaknya dalam rangka untuk mempersiapkan kehamilan. Jika sel telur itu tidak dibuahi, maka korpus luteum akan mulai degenerasi atau hancur. Korpus luteum ini pembungkus sel ovumnya, sehingga produksi hormonnya akan berkurang, oksigennya berkurang, kemudian sel-sel di dinding rahimnya akan meluruh dan terjadilah pendarahan. Kembali lagi ke fase awal tadi, siklus menstruasinya dimulai kembali. Jadi ada 4 tahapan. Ketika di menstruasi ini kadar oksigennya rendah, kadar hormonnya juga rendah, kemudian dinding rahimnya menipis karena luruh, sel-selnya luruh sehingga terjadi pendarahan ya. Kemudian di praovulasi ini dipersiapkan kembali untuk pematangan ovumnya. Kemudian di ovulasi ini sel sudah matang, sel telur sudah matang dan siap diovulasikan. Di pasca ovulasi ini dinding rahimnya semakin menebal untuk mempersiapkan kehamilan, dan ketika tidak terjadi kehamilan maka akan luruh kembali dan dimulai lagi siklus menstruasi yang baru. Sampai sini Bu harap paham ya. Nah, ini merupakan gambaran dari sel telur kita ya. Ini gambar dari sel telur, ini untuk pengetahuan aja. Nah, kemudian ini ada gambar dari fase menstruasi, di mana ini ada fase folikular dan fase luteal. Ini ketika terjadi menstruasi ya. Ini dinding rahimnya meluruh, menipis, kemudian di sini pada tahap luteal fase, di sini menebal lagi dinding rahimnya. Nah, ini ketika terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteronnya. Nah, daur menstruasi, ada yang daur pendek 24 hari, ada yang daur sedang 28 hari, ada yang daur panjang 36 hari. Bahkan ada beberapa wanita itu yang daur menstruasinya justru tidak teratur, ada yang 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali gitu ya. Nah, kita kan ada 2 ovarium ya, wanita itu punya 2 ovarium kanan dan kiri. Nah, itu setiap bulannya akan bergantian yang memproduksi sel telur. Bulan ini ovarium yang kanan yang mengeluarkan ovum, kemudian bulan selanjutnya bergantian ovarium yang kiri dan seterusnya. Tapi ada juga kemungkinan atau peluang bahwa kedua ovarium itu bisa mengeluarkan dua-duanya atau menghasilkan sel telur dua-duanya. Maka ada terjadi kehamilan kembar. Itu ada yang karena 2 sel telur itu dibuahi oleh 2 sperma ya. Jadi kalau 2 sel telur dibuahi oleh 2 sperma, maka itu akan terjadi kehamilan tapi tidak identik, karena dia kan 2 telur dan 2 sperma, artinya menjadi 2 bayi yang sudah dibuahi oleh sperma yang berbeda kan. Maka terjadilah kehamilan kembar yang sifatnya tidak identik atau tidak sama persis. Nah, kalau yang kehamilan identik, kehamilan yang dia persis, sama persis, itu bisa terjadi karena 2 sel telur itu kalau kehamilan yang identik itu terjadi ketika 1 telur dibuahi oleh 1 sperma, kemudian mereka membelah menjadi 2 zigot. Nah, seperti itu. Harusnya kan menjadi 1 zigot, tapi ternyata ini membelah menjadi 2. Bisa Ibu munculkan di sini ya. Contoh kehamilan identik.
Nah, di sini ya. Ini yang identik itu berasal dari monozigot. Nah, jadi satu zigot yang membelah jadi dua. Jadi dia berada dalam satu kantong, dalam satu plasenta. Nih, satu plasenta. Tapi bayinya, janinnya dua karena berasal dari mono. Mono itu satu zigot ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau yang dizigotik, ini dia sudah beda plasentanya. Nah, ya. Dua zigot tapi berada pada dua plasenta yang berbeda. Plasenta ini kantongnya ini, kantong janin ini. Nah, dia berada pada dua plasenta yang berbeda. Ada kembar identik, ada kembar tidak identik ya. Nah, kembar dizigotik bisa berasal dari dua sel telur. Jadi kanan kiri dari dua ovarium itu menghasilkan dua sel telur yang keduanya itu dibuahi oleh dua sperma yang berbeda. Itu bedanya. Kita kembali lagi. Nah, untuk daur menstruasi ini, ketika kita punya daur menstruasi yang teratur, maka kita mengenal namanya masa subur. Kita bisa menghitung masa subur. Nah, ini untuk kita bahas yang normal ya, yang kebanyakan orang siklusnya 28 hari. Kita lihat, maka dia ovulasinya terjadinya pada pertengahan siklus, yaitu pada hari ke-14. Kemudian di sini adalah preovulasi dan setelahnya merupakan disebut sebagai tahap pasca ovulasi. Nah, ini masa subur, di mana pada masa subur ini tingkat kehamilan sangat tinggi. Jadi terjadinya kehamilan itu di sini persentasenya sangat tinggi karena pada saat itu ovum diovulasikan, berada dalam keadaan siap untuk dibuat. Nah, bagaimana cara menghitung masa subur? Itu sama dengan awal mensnya ditambah rata-rata mens dikurangi 14 hari. Di sini ada contoh. Bila seorang wanita mendapatkan menstruasi pada tanggal 5 April dengan daur menstruasi 28 hari, maka masa suburnya, nah awal mensnya kan tanggal 5, maka 5 ditambah ya daurnya yang 28 hari, rata-rata mensnya 28 hari dikurang 14, maka ovulasinya terjadi pada tanggal 19 Mei ya, 19 Mei. 19 April ini maksudnya ya, 19 April. Nah, masa subur ini diperkirakan berlangsung selama 1 minggu. Maka masa subur itu dimulai 3 hari sebelum ovulasi dan 3 hari setelah ovulasi atau setelah masa subur. Nah, ini masa suburnya di tanggal 19, maka 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah itu juga masuk ke masa subur. Nah, di tanggal inilah proses kehamilan itu tingkat keberhasilannya atau tingkat terjadinya sangat tinggi. Nah, ini menjawab juga pertanyaannya Olin kemarin ya di kelas D. Itu ada yang bertanya apakah mungkin ketika sperma itu membuahi tapi tidak terjadi kehamilan. Mungkin saja, karena mungkin sperma itu diejakulasikannya tidak waktu masa subur, atau juga keadaan sperma ataupun sel ovum yang tidak sehat, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa perempuan itu yang mengalami tanda-tanda atau gejala ketika menstruasi, meskipun tidak semua. Ada juga perempuan yang kalau menstruasi ya tidak merasakan apa-apa, ya biasa aja. Ada yang mengalami perutnya terasa mual dan sebagainya, jadi tidak demam, bahkan ada yang sampai pingsan juga ya. Ada yang emosian, kemudian gatal-gatal. Nah, cara meredakannya seperti apa? Di sini ada beberapa solusi, seperti memperbanyak minum air putih, kemudian minum teh hangat dan sebagainya. Ini ya. Kemudian kelainannya itu ada dysmenor. Ini adalah penyakit ketika premenstruasi. Terkadang terjadinya malah sebelum menstruasi atau pada hari-hari pertama menstruasi. Kemudian ada menorragia, ini merupakan menstruasi yang sangat bebas. Kemudian ada yang tidak teratur, disebut oligomenorrhea.
dan ada amenorrea atau tidak mengalami menstruasi sama sekali. Nah, kemudian di sini ada tugas ya. Untuk pertanyaan nanti bisa berlanjut di kolom diskusi BCR seperti biasanya, dan untuk tugas setelah minggu lalu kalian mendapat tugas tentang aspek pengetahuan, maka minggu ini akan diambil nilai untuk aspek keterampilan. Tugasnya yaitu membuat poster untuk menceritakan tentang cara menjaga kesehatan tubuh dan produksi. Buatlah sekreatif dan semaksimal yang bisa kalian lakukan. Sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian serap. Jika masih ada yang kurang, kalian bisa cari referensi lain, atau jika ada yang salah dari apa yang sudah disampaikan, kalian juga bisa memberikan komentar atau menambahkan. Sekian dari itu.